Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pergi ke taman memetik melati putih, harum baunya. Islam datang menjaga hati nurani agar tetap terjaga kehormatan dan kemuliaannya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam azza wa jalla, yang telah menjaga kehormatan manusia agar selamat dunia akhirat dengan adab, akhlak dan tanggung jawab. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita adab, akhlak, kemuliaan dan tanggung jawab sebagaimana Rasulullah telah memberikan suri tauladan yang mulia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. La taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahluwanna rajulun bimra'atin inna kana syaitan salisahuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, maka kecuali yang ketiga itu adalah setan. Hati-hati, jaga adab, jaga akhlak dengan kepenuhan dan kesadaran iman. Pergi ke taman memetik melati tumbuh di halaman. Harumnya lembut, menyejukkan rasa. Jaga pergaulan sesuai tuntunan hati agar hidup bermartabat dan diridhoinya. Dalam Islam, pergaulan antara pria dan laki-laki, pria dan perempuan bukan untuk dikekang tapi untuk dijaga. Bukan untuk dibatasi semata, melainkan untuk tetap dijaga kehormatannya agar terlahir menjadi masyarakat yang berakhlakul karimah dan memiliki penuh rasa tanggung jawab agar tenang jiwanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rambu-rambu, sudah jelas di dalam Al-Qur'an, sudah jelas rambu-rambu, peraturan-peraturan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Janganlah kamu berkhalwat, yang pertama. Jangan berkhalwat atau berikhtilat, berdua-duaan yang bukan mahramnya tanpa ditemani mahram. Yang kedua berkhalwat, jangan berdua-duaan di tempat sepi, sunyi sepi, berdua-duaan. Tapi tidak hanya saja itu di dunia nyata, tetapi di dunia maya pun Allah akan awasi manusia yang berkholwat walaupun cuma lewat SMS-an, chatting asik, chatting-chattingan, bahkan sleep call, telepon-teleponan, bahkan yang sudah melampaui batas pacaran tanpa adanya hubungan ikatan pernikahan dengan phone sex. Na'udzubillah. Wahai remaja, pemuda-pemudi, wahai orang tua yang memiliki remaja, perhatikan ini. Banyak yang terjadi di dunia sekarang bukan hanya di lingkungan sekolah pendidikan, bahkan aktivis muslim pun terjerat di dalamnya. Rentan sekali terjadi antara hubungan bos dengan karyawannya, pembantu dengan bosnya, bahkan dokter dengan asisten pribadinya. Ini banyak sekali yang menganggap satu hal yang lumrah, biasa di mata masyarakat kita saat ini. Berdua-duaan, bersepi-sepi, ngobrol berdua.
Bahkan tidak ada yang namanya kecemburuan. Nauzubillah. Yang menjadi catatan dalam pergaulan atau rambu-rambu syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pesan yang tadi di awal disampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yakhluwanna bimra'atin laisa ma'aha zu mahramin minha, fa inna salisa huma syaitan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali kalian berkholwat, berdua-duaan dengan senang seorang wanita tanpa ditemani, disertai mahramnya. Dan karena sesungguhnya setan itu adalah yang ketiga. Makanya ini ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama kenapa terjadinya pelanggaran rambu-rambu syariat Islam yang sangat rentan ini terjadinya perzinahan. Bahkan pelanggaran hal-hal yang tidak kita inginkan di lingkungan remaja kita saat ini. Bahkan yang sudah menikah tidak adanya kecemburuan. Maka ada 3 yang dilaknat dan tidak dilihat oleh Allah. Pertama, dosa besar kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wanita yang tidak menjaga kehormatannya. Dan yang ketiga adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki cemburu terhadap istrinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kesimpulan, apa yang menjadi kesimpulan menjadi penyebab sering terjadinya pelanggaran rambu-rambu syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, kurangnya pemahaman agama, pendidikan. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu keinginannya tanpa batasan, tanpa takaran. Dan yang ketiga, rusaknya pendidikan dalam keluarga, di sekolah maupun di masyarakatnya. Maka dari itu perhatikan untuk orang tua, ayo kita benahi pendidikan kita dalam rumah, dalam keluarga, karena pendidikan yang paling utama itu ada di dalam rumahnya. Dan untuk masyarakat sekitar, kalau misalkan ada remaja, perempuan, laki-laki bercampur baur, kita batasi waktunya. Misalkan di taman Brombek, itu di Taman Brombek Matraman, sekarang peraturan di masyarakat di sana, kalau sudah jam 7 selesai Isya, itu gerbang, portal, pintu sudah ditutup, taman-taman sudah dimatikan lampunya. Jadi sudah tidak ada lagi yang mojok-mojok di bawah pohon beringin, di sofa kursi. Jadi sudah dibatasi, di bawah jam 9 malam semua disuruh pulang untuk ngaji baca Quran. Ayo masyarakat Jakarta, tertibkan mulai dari kebiasaan baik dengan mengaji, membaca Quran, dan mempelajari ilmu pemahaman agama, agar kita memiliki rasa tanggung jawab, kehormatan, dan meningkatkan nilai-nilai adab dan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qad daqat sillati adrikni ya Rasulullah. Semoga kita semua tetap terjaga akhlak dan adabnya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Cina membaca Yasin, dibaca setengah ayat. Mohon maaf lahir dan batin dari dunia sampai akhirat.